Sobat Timbra, ini adalah gorong-gorong yang melintasi di bawah kolong tol yang ya menurut saya sih sebetulnya ini gorong-gorongnya ini sebenarnya cukup luas ya kalau kita perhatikan dari sebelah sini tuh ya, cukup luas kalau menurut saya sih. Cuma memang belum ada pengerukan yang maksimal itu ya. Di sini sampah menumpuk ya di sebelah sini dan gorong-gorongnya lihat, dan atas itu ada jalan tol gitu kan sih, harusnya memang harus dikeruk juga yang katanya ujungnya sampai ke arah CBL, tapi di bawah gorong-gorong tol ini ya cenderung tidak diapa-apakan. Lihat tumpukan sampahnya luar biasa di sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya pembukaan, saya tunjukin dulu gambar terkini bagaimana si Beko Bang Amoy ini melintas di depan saya nih untuk bergerak ke Kali Cangkring, tepatnya di ujungnya nih ya, bukan ujung sih, mentok di tol sebelah sana nih, mentok tol Cibitung Cilincing. Ini kita ikutin pergerakannya ya, kira-kira ke mana? Yang pasti ke kali ujung-ujungnya. Kita ngikutin Pak RW dulu nih sebelah sini. Ngikutin Pak RW ya. Kira-kira ini Beko mau kemana? Oke, kita sekarang bergerak lagi. Beko. Ini Beko yang dikendalikan oleh Bang Amoy ya, yang udah berhari-hari bahkan udah berminggu-minggu berkutik aja di Wanajaya Cibitung Bekasi ya. Ayo mundur. Kabel. Oh, ada kabel. Oke. Halo, apa kabar Sobat Timbra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan rezekinya. Sekarang saya posisi sedang mundur nih ya, untuk mengawal bagaimana Beko ini bergerak untuk melakukan pengerukan akhir kemungkinan ya. Ya, kemungkinan ini pengerukan akhir kemungkinan ya, dilakukan di Kali Cangkring ya, di Wanajaya. Ini masuk di perumahan alam pesona sebetulnya. Dan dengan jalan yang setapak, dia ternyata ini terus melakukan pengerukan. Oke. Pengerukannya nampaknya di sebelah sini. Ini belok lagi. Mantap. Ini memang harus sini ya. Mas, minggir mas. Kita bergerak. Hati-hati karena di sini juga banyak kabel iluminasi di sebelah sini ya. Mundur. Ya, mundur lagi, mundur. Di sebelah kiri saya itu ada jalan tol Cibitung Cilincing ya tolnya. Wah, ini nampaknya sudah diobrak-abrik nih sebelah sini tuh, lihat bambu-bambu diobrak-abrik. Oke, ini pergerakannya mas, kena kabel lagi. Ayo mas mundur. Melintas. Ini benar-benar melintas di area perumahan. Ya. Perumahan dilewati alat berat seperti ini. Bergerak. Oke. Tong sampah kena. Waduh, kelindes nih. Wah, aduh. Baik. Mas. My God. Mundur. Oke, kita ikutin dulu, mundur lagi. Ya. Saya waktu mundur lagi, kita sedikit parkir ke arah sebelah. Oke, ada kabel. Oke, terus oke. kanan Gerisek mas. Buset. Kanan sini, teman kena. Walah. Lurus.
Oke, apa? Ini posisinya beko. Ini kayaknya mau istirahat kayaknya. Ada kabel nih. Kabel ya. Terus. Dorong. Mau ruk yang mana lagi ya, Pak? Ruk mana lagi, Pak? Pulang langsung ya? Belok ke sana ya? Oke. Putar ya? Habis ini besok kemana, Pak? Udah istirahat dulu. Oh, oke. Sini Mas, Kenji awas, Kenji. Oke, ini detik-detik Abang Beko terus bergerak dan nampaknya sudah selesai melakukan tugasnya pada hari ini. Dan sudah tidak ada lagi, lihat nih, kabel. Oke, sudah selesai. Oke, demikian eskavator kita sudah bergerak menuju peristirahatannya. Sekarang saya ingin melihat hasil dari kerukan yang sudah dilakukan oleh eskavator Bang Amoy tadi ya. Ini hasil yang sudah diobrak-abrik oleh Bang Amoy tadi nih. Kita lihat ya di sebelah sini nih. Bagaimana kondisi kali yang sudah diobrak-abrik nih. Nah ini dia nih. Tadi ada bambu-bambu di sebelah sini. Dan buset ini. Digulung-gulung ya di sini ya. Tuh, itu adalah tol Cibitung Cilincing di sebelah sini. Nah ini, wah, ayo Mas. Ini ada taman tapi sudah kayaknya udah nggak di ini nih. Kita lihat ya. Ini lihat Mas. Lucu ya Mas. Ini lengket nih kayaknya nih. Ini apa tuh Mas? Itu apa tuh? Apa? Itu namanya tuh. Ini ada tol Cibitung Cilincing ya. Ini hasil dari apa? Beko yang sudah ngobrak-ngabrik pohon bambu di sini. Oke, kita ke sana yuk. Nah, ini dia hasil dari ini sih kayaknya nggak dikeruk ya. Hanya ngeberesin pohon bambunya aja diobrak-abrik nih. Nah, hasil obrak-abrik si beko ini yang di sebelah sini. Dan ya terang sih posisinya ya tuh. Cuma memang kayaknya di sebelah sini nggak dikeruk nih ya, sebelah sini ya, hanya di sebelah sana nih. Nah tadi disebutkan warga katanya di sini ada penyempitan di sisi jalan tolnya nih. Saya juga penasaran sebelah mana sih sebetulnya. Ada ini Mas, gorong-gorong yang lebih sempit. Ah, itu dia. Gorong-gorong ini Mas, kepleset ya. Kita pengen lihat nih. Hati-hati Mas, cair Mas. Aduh. Nah. Kita mini investigasi ya. Bagi sobat infra yang penasaran, mungkin sudah melihat dari rekan-rekan YouTuber lain gitu kan, bagaimana proses ngobrak-ngabrik ini pohon bambu sampai ini diberesin gitu ya. Dan ini nggak dikeruk sih kalau saya lihat. Nah ini yang saya sebutkan tadi, yang disebut warga tadi, di sini terjadi penyempitan aliran air. Di sini sudah dibikin ini sih, sudah dibikin turap juga di sebelah sini ya. Tapi memang gorong-gorong di sebelah sananya itu yang justru ada penyempitan ya di sebelah sananya itu. Aduh. Kita lihat dulu ya. Di sini ada batas nih. Nah. Oh.
Ternyata di sini ngobur ya. Nah, di sebelah kiri saya itu ada jalan tol Cibitung Cilincing ya. Kita tahu lah ya, tol Cibitung Cilincing ini membentang dari arah Tanjung Priok ya. Tapi kok gak ngeblur ya. Nah, ini dia nih. Ini kali. Oh, kepanasan ya. Infra ini adalah gorong-gorong yang melintasi di bawah kolong tol yang ya menurut saya sih sebetulnya ini gorong-gorongnya ini sebenarnya cukup luas ya kalau kita perhatikan dari sebelah sini nih. Tuh. Ya, cukup luas kalau menurut saya sih. Cuma memang belum ada pengerukan yang maksimal. Itu ya, di sini sampah menumpuk ya di sebelah sini dan gorong-gorongnya lihat, dan atas itu ada jalan tol gitu kan. Sih harusnya memang harus dikeruk juga yang katanya ujungnya sampai ke arah CBL, tapi di bawah gorong-gorong tol ini ya cenderung tidak diapa-apakan. Nah, lihat tumpukan sampahnya luar biasa di sebelah sini. Gitu ya. Dan di sini juga tebal juga rumput-rumputnya. Gitu. Oke, di sini juga dibuat, sebetulnya saya tahu nih dari pihak jalan tol sudah membuat drainase sisi sebelah sininya untuk memudahkan aliran air ke arah kali ya, ke arah sana, ke arah kali Cangkring ini. Cuman sayang banget kondisi di gorong-gorongnya itu yang disebutkan ada penyempitan. Jadi bisa bilang penyempitan kalau ada sampah yang menyumbat, kurang lebih begitu ya. Ini hasil investigasi saya ke area kali Cangkring hingga kolong jalan tol. Oke, kita sekarang bergerak lagi ke tempat yang sudah dikeruk. Nah, ini masih ada sedimen lumpurnya yang cukup tebal ya. Ini ada pembatas. Ini kayaknya sih lahan milik tol ya. Makanya dipagerin seperti ini. Nah, ini ada pohon-pohon bambu yang cukup nah itu ya, banyak sampah menumpuk di kolong tol. Tuh yang harusnya dikeruk juga. Nah, di sebelah sini nih. Nah, cuma memang ini belum maksimal, tapi sih paling tidak jadi terang aja sih, nggak berantakan gitu ya. Oke, tadi sudah saya tunjukkan bagaimana kondisi di kolong jalan tol yang cenderung sampahnya masih banyak ya. Nah, ini sebelah sini juga ada tumpukan. Jadi kalau misalnya sedimen lumpurnya itu tidak dikeruk, khawatir di sisi sebelah sananya itu terjadi penyempitan. Itu sih yang dikhawatirkan ya. Yang dikhawatirkan nanti ketika ada hujan deras itu terjadi luapan karena tidak seimbang aliran saluran yang seharusnya dialiri oleh air agar lebih lancar ke arah hilirnya ya. Cuman memang ternyata di sebelah sana yang saya tunjukkan ya itu belum disentuh. Hanya pohon bambu ini nih yang dobrak-abrik nih. Ya, pohon bambu ini dobrak-abrik sehingga ya terlihat terang sih sebenarnya. Tadi disebutkan katanya ini sarangnya dedem, itu bisa aja. Aduh. Jadi kalau saya lihat gitu ya, ini ada pembatas ya sini tuh. Kalau udah ada pembatas sini berarti ini lahan milik jalan tol seperti ini sebegitu ya. Gitu, dan di sana dibuat drainase juga. Namun sayang di bawah kolong sana nggak difokusin nih untuk diberesin. Hanya di sebelah sini nih. Gitu ya. Saya tidak melihat sesuatu di sini ya. Tidak melihat sesuatu yang muncul gitu ya, kurang lebih. Oke, tadi di eskavator karena sudah selesai dia berjalan dari arah sebelah sana ke arah sana untuk istirahat ya. Ini dekat pemukiman ya. Jadi kali ini jarak kali Cangkring ini dengan pemukiman warga itu hanya berjarak beberapa meter gitu. Jadi kalau terjadi luapan ya otomatis masuk ke area pemukiman. Kurang lebih seperti itu ya. Bagi sobat infra yang ingin memberikan masukan, kritikan, silakan masuk di kolom komentar. Bagi sobat infra yang menemukan video saya tidak sengaja di Google atau mungkin di YouTube, selamat bergabung. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini. Dan bagi sobat infra yang sejak awal sudah mengikuti saya, jangan lupa ya selalu tonton sampai habis. Dan kalau ada iklan jangan di skip loh. Oke, saya doakan semua sobat infra semoga sehat, panjang umur, dan sehat selalu, dan yang pasti rezeki melimpah. Amin, amin ya robbal alamin. Sekarang kita telusuri ke arah sebelah sana ya, yang sudah dikeruk. Bagaimana hasil kerukannya di sebelah sini. Halo Dek, tinggal di daerah sini ya Dek? Suka banjir gak sebelah sini Dek? Kali ini nggak pernah banjir? Nggak pernah banjir? Nggak pernah ya? Mungkin, tapi kalau air naik sering lihat ya?
naik sampai sini gitu, tapi nggak sampai ke area rumah ya. Oh, oke. Sip. Tapi ini sampahnya di sini banyak ya. Suka nemuin sesuatu nggak di kali ini? Biawak. Oh, biawak banyak ya. Oke, ini sebelum diobrak-abrik ini gelap ya. Sekarang jadi terang ya. Oke, dengan siapa ini, Mam? Bang siapa? Abid. Bang Abid. Satu lagi Bang siapa ini? Biasa. Biasa. Jangan lupa ya tonton Ayos Carlos di YouTube. Oh, mantap. Masuk YouTube ya. Oke. Ini adalah kondisi Kali Cangkring yang membentang di Desa Wanajaya. Ya, tepat ini sih posisinya di perumahan Alam Pesona ya. Dan ternyata ini berdekatan dengan tol Cibitung Cilincing. Dan di sebelah sana ujung itu ada gorong-gorong yang sebetulnya menembus ke jalan tol untuk aliran si kali ini. Dan bisa dilihat juga dari sebelah sini itu sudah dipasang turap, tapi memang nggak sempurna ya. Di sebelah sana turap itu, sebelah sini ya cukup tanah gitu. Mudah-mudahan dengan visualisasi ini di video saya ini ditonton oleh pihak terkait, sehingga pengerukan tidak hanya di sekitaran sini ya, tidak hanya di sekitaran sini, tapi harapannya di sebelah sana pun juga diurus ini ya. Agak ngeri juga sih kalau ada ular segala macam. Tadi kalau kata anak di sini banyak juga biawak muncul di sini ya, pasti ya, karena ini juga bisa dikatakan masuk kategori kebon di sebelah sini. Masih untung di sebelah sini sudah terang nih. Gitu. Oke, terima kasih Ade ya. Saya izin bergerak dulu. Oke, saya akan bergerak ke tempat lain ya. Setelah penelusuran kerukan. Nah, ini kerukannya masih ada sampah. Jadi sebetulnya ini kalau lihat dari bekasannya sih sebetulnya tidak disentuh nih, yang ngobrak-abrik ini aja sebetulnya gitu. Ya, yang sebelah sini ini masih menggenang. Kita lihat sisi sebelah sana, kita lihat ya. Tanahnya lumayan gembur nih. Kita lihat nih. Nah, ini dia nih, tikungan kali ya. Di sini kayak ada gorong-gorong. Apakah ini gorong-gorong buatan atau gorong-gorong kan secara alami muncul? Kalau lihat dari sebelah sana, itu yang saya tunjuk, itu sebenarnya nembus ke area sebelah sini gorong-gorongnya ya. Nah, tadi yang sudah diobrak-abrik nih, bekas obrak-abriknya ya, Kali Cangkring ini. Dan banyak utilisasi yang membuat repot si beko ini tadi ya. Tuh lihat, kabel-kabel melintang ini ya. Gitu. Mungkin Sobat Info ada masukan atau kritikan atau saran, silahkan masuk di kolom komentar, atau mungkin memberikan usulan untuk menginvestigasi investigasi mini lah kurang lebih, kira-kira apa yang perlu saya kembangkan normalisasi yang telah dilakukan di Kali Cangkring ya khususnya gitu. Jadi sebetulnya dengan hadirnya video ini harapannya kan semua berjalan dengan baik ya. Dan harapan yang pasti sih harapan dari perumahan sekitar sini ya, terutama ya banjir tidak terhindar ya kan, air mengalir sesuai dengan fungsinya, jadi tidak meluber ke area perumahan. Harapannya begitu, karena kita tahu ya properti itu kan sangat vital di sini, perumahan sangat vital, tapi dengan adanya kali, apalagi jaraknya dari kali ke rumah itu cuma beberapa meter aja gitu ya. Ya kalau banjir ya sangat disayangkan gitu kan. Nah, mudah-mudahan seperti tadi saya sudah tanya beberapa warga di sini. Sejauh ini tidak pernah banjir, tetapi wilayah ini sangat berdekatan dengan area yang sering banjir ya, di ujung sebelah sana sih tepatnya. Ada ya area pemukiman yang pemukiman ya, yang sering banget banjir gitu kan. Nah, harapannya sih dengan dikeruk gitu ya secara optimal, airnya mengalir. Tapi ini ngomong-ngomong belum optimal banget sih menurut saya sih, karena tadi saya lihat di ujung sebelah sana itu masih ada jembatan sampah yang belum bisa mengalir dengan maksimal gitu. Padahal tujuan dari kali ini adalah dikeruk, tujuannya untuk memudahkan aliran air itu mengalir dengan sempurna, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini adalah posisi di musim kering, di musim kemarau, di mana debit kondisi air ketinggiannya segini ya, ketinggiannya segini ya. Nah, kalau misalnya terjadi luapan air ya, musim hujan deras segala macam, berarti otomatis ya keluar ya situ. Tapi jujur saya baru pertama kali masuk ke area sini, padahal untuk gerbangnya saya berkali-kali lewat di pemukiman Alam Pesona ya, tapi ini saya baru pertama kali.
Ini Pak, ini ada jumlah warga yang telah melihat ya hasil dari kerukan eskavatornya. Oke, baik, beberapa menit ke depan saya akan menyudahi video saya. Mudah-mudahan video ini memberi manfaat yang positif bagi sobat infra semua ya, dimanapun berada ya, tidak hanya di wilayah Cibitung tapi di seluruh Indonesia hingga dunia bahkan, yang ingin tahu bagaimana kondisi pengerukan yang ada di Kali Cangkring khususnya di kawasan Wanajaya, tepatnya di perumahan Alam Pasona ini. Mudah-mudahan video saya ini memberikan manfaat, menghibur, dan apalagi ya, pokoknya hal-hal yang positif lah ya. Dan bagi sobat infra, sekali lagi saya doakan yang telah menonton video ini dalam keadaan sehat, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin ya. Ini harus kita bersama. Dan bagi sobat infra yang kebetulan melihat video saya dan setelah muncul iklannya, jangan lupa ya untuk tidak skip iklan ini ya, karena ini bagian dari semangat saya untuk melakukan liputan di lapangan, khususnya terkait dengan infrastruktur, terutama salah satunya adalah pengerukan kali yang tujuannya adalah untuk memberikan manfaat terhadap area perumahan di sekitaran kali ya, sehingga tidak kebanjiran gitu kan. Tujuannya seperti itu sih. Itu, dan difungsikan sebagai mana mestinya itu kali. Baik, sampai sini dulu sobat infra. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.